Jadi ada isu soal good governance, ada isu soal punya pengalaman corporate experience nggak. Yang ketiga, Pak Jokowi kok bikin masalah aja. Sombong amat. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat ternyata masih menjadi perhatian publik. Apalagi bagi mereka, para barisan pembenci Presiden Jokowi yang tak pernah absen mengomentari apa saja yang berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Kebencian seorang Rizal Ramli kepada Presiden Joko Widodo sudah terlihat begitu nyata sehingga kelihatannya sangat memungkinkan seorang Rizal Ramli memiliki penyakit kebencian kronis. Rizal Ramli komentar soal foto Presiden Joko Widodo yang dibelakangi oleh dua presiden, yakni Joe Biden dan Presiden Singapura. Jadi di situ juga terlihat bahwa ya presiden mungkin ya senang aja ada mainan baru. Banyak hal sebetulnya yang seolah-olah hanya headline. Lalu orang bangga bahwa presiden bertemu. Iya, tapi pertemuannya isinya apa? Komentar ini pun langsung disorot oleh para kadal gurun yang merupakan pendukung Anies Baswedan, yang jika simpati sendiri FPI, ia memang memiliki penyakit yang sama, yakni kebencian akut. Rizal Ramli menyebut prihatin dengan Presiden Jokowi yang terkesan tidak memiliki power. Sejukan Presiden Amerika Serikat tersebut, ia pun menyebutkan jika Presiden Jokowi tidak mengerti geopolitik sehingga terkesan dicuekin. Ngeledek kok gini, kamu Presiden RI canggih dan ngerti geopolitik, mampu memperjuangkan prinsip-prinsip non-blok sehingga dicuekin kayak gini. Kok nelongso? Ucap Rizal Ramli dari akun Twitter pribadinya pada Sabtu 14 Mei. Penyakit Rizal Ramli ini memang sudah menjangkiti seluruh pendukung Anies Baswedan. Ia mimpi di siang bolong berhasil mempolitisasi ayat dan mayat, itu menjadi pemimpin RI 1. Rizal Ramli yang sering menggunakan Twitter, yang sepertinya Rizal Ramli lupa kalau Twitter sudah dibeli oleh bos Tesla, yakni Elon Musk, orang yang sudah jatuh hati kepada tawaran Presiden Joko Widodo. Saya itu heran sama oposisi sekarang, kenapa kok mereka nggak berbobot ya? Mereka mengaku melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tapi yang mereka lakukan hanya mengkritik personal presidennya saja. Untuk membuka pabrik Tesla di Indonesia, apa yang menjadi cuitan-cuitan dari Rizal Ramli ini memperlihatkan kebodohannya dalam menanggapi segala sesuatu. Yang ditanggapi adalah salah satu foto yang merupakan postur Jokowi yang kelihatannya dibelakangi oleh dua pemimpin negara ASEAN dan juga Amerika. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memang menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat. Gimana hal itu menjadi sorotan? Setelah beredar sebuah video Presiden Joko Widodo tidak disambut oleh pejabat Amerika Serikat, kini video Jokowi seolah dicuekin Presiden Amerika Serikat. Jokowi dan yang jadi perguncingan. Video ini memperlihatkan seorang Presiden Jokowi berfoto bersama Joe Biden dan para pemimpin ASEAN lainnya, di mana video tersebut disalahartikan oleh Rizal Ramli. Kelihatan sekali orang-orang semacam Rizal Ramli dan Rocky Gerung ini memiliki agenda tersendiri untuk menghancurkan pesona dari Presiden Joko Widodo yang sangat mentereng, janji mempencundangi gelar-gelar tertinggi sekalipun yang dimiliki oleh para oposisi seperti Anies Baswedan yang katanya dokter senyap Adia dulu. Mereka sekali lagi hanya sibuk melihat tampilan luar seseorang, silau dengan bungkus sehingga nggak fokus pada isi, padahal hasil kerjanya terlihat di mana-mana. Kebenciannya begitu berakar di dalam hati Rizal Ramli, seolah-olah membuat orang pun bingung cara mengubah hati Rizal Ramli. Rasa sakit hatinya memang tidak terbantahkan lagi melihat kebenciannya dipertontonkan oleh Rizal Ramli. Gimana coba? Tanya diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo. Apa yang dia baca selama ini
melihat seorang Presiden Joko Widodo begitu buruk di hadapannya. Kalau kita melihat seorang Joko Widodo, kita melihat adanya keeleganan dan juga sikap hati yang menerima keadaannya, juga membangun bangsa ini dengan kerja keras, karena kita percaya bahwa kebencian itu akan mendatangkan karma buruk bagi Rizal Ramli, Rocky Gerung, serta Anies Baswedan serta kawan-kawannya. Ya memang lucu sekali kadrun ini kalau menurut saya. Lah gimana tidak lucu coba. Sekarang ya coba bayangkan saja ya, selalu saja mereka ini nyinyirin terkait dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang teknis, misalnya soal kaos, rambut Elon Musk yang katanya acak adul dan lain-lain. Jadi yang dikritik itu bukan hal-hal yang pokok atau esensi dari pertemuan antara Jokowi dan Elon Musk, melainkan ya hal yang remeh-temeh yang tidak ada manfaatnya sama sekali kalau menurut saya. Rocky Gerung dulu pernah memberikan tanggapannya terkait kedatangan Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat yang tidak mendapatkan sambutan dari pejabat tinggi negara Paman Sam tersebut. Ketidakhadiran pejabat Amerika Serikat ketika Jokowi mendarat di Washington DC merupakan sebuah skandal dan hal yang sangat memalukan. Selain itu, Rocky Gerung juga browser dengan Amerika Serikat telah melihat Indonesia sudah berubah. Ini bisa dikarenakan soal Indonesia yang tidak bisa mengambil keputusan tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Well, I'm very excited about the future of Indonesia, and I'm really fired up by people in Indonesia seem very optimistic and positive about the future, which is awesome. We're going to look closely from a Tesla and SpaceX standpoint to try to do some partnerships in Indonesia. You know, I'm really fired up by how fired up you all are. Rocky Gerung juga berujar bahwa tidak hadirnya sambutan untuk Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Amerika Serikat merupakan hal yang kurang wajar, lantaran sudah menjadi tradisi seorang pejabat tinggi negara tujuan akan hadir ketika seorang kepala negara mengunjungi negaranya. Hal ini merupakan berupa simbol diplomasi atau yang sekedar basa-basi diplomasi menurut Rocky Gerung. Insiden tidak ada sambutan itu bisa jadi sebuah pertanda kalau pamor Presiden Joko Widodo mulai merosot, atau seperti Presiden Joko Widodo tidak dianggap lagi oleh dunia internasional. Ada peningkatan prestasi luar biasa nggak secara corporate? Nyaris kagak ada. Saya mau tanya, apa corporate experience daripada Pak Jokowi? Dulu kita berupaya dorong Pak Jokowi masuk dalam forum internasional. Nyata bahkan yang sekarang dia nggak dianggap. Seperti yang diketahui Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kerja. Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana Joko Widodo dalam penerbangan menuju Washington DC pada tanggal 10 Mei 2021. Di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja. Di Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan pimpinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, melakukan pertemuan dengan anggota Kongres, kemudian juga terdapat agenda pertemuan dengan para CEO besar Amerika, pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan tim Amerika. Saya kesini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia, dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia. Komentar ini pun langsung disorot oleh para kadal gurun yang merupakan pendukung Anies Baswedan, yang jika simpati sendiri FPI, ia memang memiliki penyakit yang sama, yakni kebencian akut. Rizal Ramli menyebut prihatin dengan Presiden Jokowi yang terkesan tidak memiliki power. Sejukan Presiden Amerika Serikat tersebut. Ia pun menyebutkan jika Presiden Jokowi tidak mengerti geopolitik sehingga terkesan dicuekin.
Ngeledek kok gini? Kamu Presiden RI, canggih dan ngerti geopolitik, mampu memperjuangkan prinsip-prinsip non-blok, sehingga dicuekin kayak gini. Kok nelongso? Ucap Rizal Ramli dari akun Twitter pribadinya pada Sabtu 14 Mei. Penyakit Rizal Ramli ini memang sudah menjangkiti seluruh pendukung Anies Baswedan. Ia mimpi di siang bolong berhasil mempolitisasi ayat dan mayat.